Ya Romelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Overtime. Hayo kita mulai. Bam dan Nging terjatuh dari lantai atas dan mati hanya karena ketakutan melihat hal-hal mengerikan yang ternyata hanya candaan atasan mereka yang bernama Pi dan Karan. Awalnya mereka masih tidak sadar bahwa Bam dan Nging sudah mati sampai seseorang menelpon dan memberitahu mereka. Kenyataannya sekarang arwah Nging dan Bam berdiri tepat di belakang mereka di dalam lift. Mereka pun diteror dan Karan menjadi gila setelah kejadian itu. Itulah kenapa Dean, salah satu owner, memindahkan kantor mereka ke tempat baru. Setidaknya itulah cerita menurut Hart. Setelah itu, dia melanjutkan ceritanya tentang pengalamannya melihat hantu Nging di kantor lama yang katanya sedang mencari dan menanyakan di mana sepatunya terus-terusan sampai bola matanya copot. Nard berkata dia menemukan sebuah sepatu yang entah punya siapa. Melihat sepatu itu, Hart kaget dan berkata itu adalah sepatu Nging bersamaan dengan lampu yang tiba-tiba konslet. Semua orang panik dan sekilas ada sosok bayangan orang di belakang Neong. Setelah lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Hart menyuruh Neong mematikan lampu kembali dan sosok itu muncul lagi di belakangnya. Tanpa menunggu lama, semuanya bubar setelah melihat bayangan yang semakin jelas itu. Neong pun segera kabur setelah menyaksikan sendiri hantu Nging yang berdiri di sampingnya. Ternyata itu bukanlah hantu melainkan Dean yang menyamar sebagai hantu. Sewaktu dia berjalan pergi sambil teleponan, sosok hantu Nging benar-benar muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Besoknya seorang gadis bernama Tan ke kantor dan langsung menangis sambil mengabarkan Aun, calon suaminya, telah mati saat melakukan pemotretan pre-wedding. Baru diomongin hantu Aun sudah muncul aja. Tapi ternyata ini semua cuma akting untuk menakut-nakuti T dan Dean. Tujuannya sebenarnya adalah mereka ingin mengundang T dan Dean dalam acara pernikahan mereka nanti. Tidak hanya mengundang, tapi Aun juga meminta mereka untuk mengatur konsep pernikahan dengan imbalan uang yang sangat banyak. Awalnya T tidak bersedia, tapi karena perusahaan sedang membutuhkan suntikan dana, dia pun oke. Setelah Tan dan Aun pergi, T dan Dean malah main tonjok-tonjokan entah karena alasan apa. Para karyawan pun langsung heboh di depan pintu. Setelah acara hantam-hantaman selesai, Dean keluar dan meminta Hart untuk mengambil foto-foto lokasi yang akan diselenggarakan pernikahan nanti. Sampailah Hart dan Neong di tempat yang dimaksud. Menurut penelusuran di Google, hotel itu termasuk 5 hotel berhantu di Asia Tenggara. Hart mengambil foto itu dan sekilas seperti ada yang sedang berdiri di atas balkon. Hasil jepretan ditampilkan di layar dan setelah diperbesar memang ada sosok hantu wanita yang muncul. Apapun itu, mereka tetap tidak bisa mundur karena menyangkut masa depan perusahaan. T yang merasa haus beranjak dari kursinya dan kembali duduk saat dia melihat hantu Nging yang berdiri tepat di depan pintu. Malam itu juga mereka berangkat ke hotel tua. Calon pengantin menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan mereka untuk santai di ruang karaoke. Walaupun ngeri-ngeri sedap, tapi tetap karaokean mah lanjut. T seperti melihat sesosok pria yang berdiri di depan pintu dan dia memilih kembali ke kamarnya. Dia terlihat agak ragu menggunakan lift yang konon katanya dia ini fobia lift. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan tangga, tapi anehnya pintu lift terbuka padahal T tidak menekan tombol lift sama sekali. Di tempat lain, O yang sedang teleponan merasa ada yang masuk ke kamarnya yang dia pikir adalah Neong. Tidak merasa curiga, O pindah ke balkon untuk melanjutkan chit-chatnya di telepon. Kali ini dia mulai merasa takut karena ternyata Neong lagi bersenang-senang di luar bersama para gadis. Jadi yang tadi itu siapa ya? Sedang mandi pula. O segera mengemas barangnya dan berencana pergi. Di depan pintu ternyata lebih menakutkan lagi di mana ada hantu dengan sebagian wajah yang bolong. O memberanikan diri mengintip ke dalam kamar mandi dan kaget melihat hantu laki-laki. Sekarang dia dijepit antara dua hantu ganas yang menggedor-gedor pintu. Tidak ada jalan lain, akhirnya dia memilih loncat dari balkon. Teman-temannya yang menyaksikan hal itu segera membawanya ke ruang karaoke. Di sana O berkata dia ingin pergi saja karena melihat hantu di mana-mana. Semuanya setuju, tapi lagi-lagi ditahan oleh Dean yang mengancam siapapun yang pergi dari sana siap-siap untuk dipecat. Akhirnya mau gak mau semua pada mangut-mangut dan kembali ke kamar. Cerita kembali ke T. Dia yang memilih jalan kaki menuju kamar seperti mendengar suara langkah kaki dan memang ada sosok yang mengikutinya dari belakang dengan kaki yang tidak sempurna. Sosok itu menepuk pundaknya dan menghilang setelah T menoleh.
Hantu itu mulai mempermainkannya dan sampailah dia di depan lift yang terbuka dengan 11 sepatu di dalamnya. Dia lalu membalikkan badan dan terdengar ada seseorang yang memanggil namanya yang ternyata hantu Nging dan Bam. Saking takutnya Ti mencoba membuka semua kamar yang bisa dimasuki. Semuanya terkunci kecuali satu dan dia pun berhasil masuk. Tapi sialnya ruangan itu ternyata hanya sebuah gudang dan dua hantu itu lagi-lagi ada di sana. Pintu terkunci dengan sendirinya dan banjiran darah bergerak mendekati Ti dan cerita pindah ke Neong yang sedang asik mengintip Nerd dan Ruth. Oh datang dan Neong langsung mempunyai ide licik yang sengaja menghajar Oh sampai babak belur hanya untuk menjadikan alasan agar bisa menginap di kamar para gadis. Tentu saja gadis-gadis ini juga gak sebodoh itu. Mereka memilih untuk pindah kamar. Neong mengejar kedua gadis itu dan berubah haluan di saat melihat gadis cantik lainnya yang lewat di depannya. Gadis yang tadinya tampak nyata kini menghilang begitu saja dibelokkan ke arah lift. Neong melihat ke sana kemari dan anehnya gadis itu muncul lagi dan melewatinya. Hal itu terjadi berulang-ulang dan terakhir dia ditangkap oleh hantu gadis yang terlihat hancur di sebagian wajahnya sambil berkata, "Kau tidak ingin bersamaku?" Cerita loncat ke Nerd dan Ruth. Mereka terlihat mengetuk kamar Hart yang tengah ngorok. Dari jauh, Neong berlari lewat sambil menyuruh mereka untuk segera lari, tapi mereka tidak mengerti maksudnya sampai melihat sendiri hantu gadis itu berjalan mendekati mereka. Maksud hati ingin menggunakan lift tapi nggak taunya malah nyemplung ke dalam lubang lift yang tak berlantai. Cerita berlanjut ke Din dan Mam. Mam bertanya-tanya apa yang Ti perbuat kepada Aun dulu sehingga membuat Aun terlihat ingin sekali mengerjainya. Tiba-tiba di bawah tangga terdengar ada suara langkah kaki dari seorang gadis yang berkata, "Apakah kau melihat sepatuku?" Lampu tiba-tiba padam dan mereka pun langsung berlari ke atas. Di sana mereka bertemu dengan Neong yang mojok ketakutan. Neong berkata Nerd dan Ruth sudah mati karena nyemplung ke dalam lift yang bolong. Dari jauh terdengar suara Ti dan singkat cerita mereka menemukan Ti yang berlumuran darah tapi tidak terluka. Terjadi adu mulut dan tuduh-tuduhan antara ketiga pria ini atas semua hal yang terjadi. Berantem sana-sini tapi Ti tetap memilih untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan sekarang dia mengkhawatirkan Tan. Mereka semua pun menuju ke kamar calon pengantin. Di depan kamar terdapat banyak sekali jimat-jimat yang tertempel dan patung Buddha. Mereka memanggil Aun untuk keluar tapi tidak ada respon dari dalam. Lift tiba-tiba terbuka dengan kedua gadis yang ternyata masih hidup. Mereka pun menunjukkan lift yang ternyata tidak bolong tapi memang desain gambar lantainya yang sengaja dibuat seperti itu. Aun membuka pintu dari dalam. Ternyata di dalam kamar selama ini dia memperhatikan gerak-gerik satu gengan gak jelas ini lewat CCTV. Neong kesal dan memarahi Aun. Tak disangka Aun lalu menodongkan pistol ke arahnya dan berkata dia bisa saja menembak kepalanya dan menghilangkan kasus ini dengan mudah. Aun tidak main-main dan menembakkan pistol itu yang ternyata hanya pistol mainan. Ti menganggap candaan itu tidak lucu dan sudah mulai murka. Mam mempertanyakan sebenarnya apa sih yang Ti pernah lakukan pada Aun sehingga dia mempermainkan mereka semua sebegitunya. Aun hanya menjawab seharusnya tanyakan pertanyaan itu kepada Ti sendiri. Entah apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya tapi Aun bersumpah dia tidak akan berhenti sampai mereka semua menjadi gila. Jadi intinya hantu-hantu yang tadi itu adalah settingan Aun yang dibantu oleh orang-orang suruhannya. Tapi ada satu yang nyata terekam di CCTV yaitu hantu Nging. Awalnya, sosok seperti Nging pun hanya settingan, tapi ketika Aun berkata permainan sudah selesai, sosok itu tidak merespon dan menurut karyawan lain tidak ada siapa-siapa lagi di dalam lift. Hantu itu kini terlihat sudah berada di depan kamar Aun. Ternyata itu juga hanyalah Hart yang menyamar. Ti seakan sudah muak dengan permainan konyol ini, tapi tetap yakin hantu Nging itu nyata. Dia sudah benar-benar kesal dan berkata dia tidak ingin melanjutkan pekerjaan mereka. Aun berkata jika dia keluar maka kembali ke perjanjian awal yang artinya perusahaan mereka akan bangkrut. Din berkata mereka semua akan tetap join dan dia yang akan mengurus soal Ti. Setelah semua kembali ke kamar masing-masing, hantu Nging memang tertangkap di CCTV dan hanya disadari oleh Tan. Besoknya di saat Ti ingin pergi, Tan sudah duduk di dalam mobilnya dan memohon agar Ti tetap tinggal karena Aun tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Kalau sudah begitu, efeknya juga tidak baik untuk Tan sebagai calonnya. Ti pun akhirnya setuju hanya demi Tan. Dekorasi ruangan untuk pernikahan pun mulai dilaksanakan tapi dengan konsep yang sudah disiapkan oleh Aun sendiri tanpa diskusi dengan tim penyelenggara.
Aun selalu memasang kamera tersembunyi dan mengawasi gerak-gerik mereka, terutama T. Dia merasa dendam entah karena alasan apa dan mengatakan akan membuat T mengaku bersalah dan bersujud di kakinya tidak peduli apapun yang terjadi. Di CCTV terekam seorang gadis di lantai 4 dan Aun pun meminta satpam untuk memeriksa dan membawa gadis itu kepadanya. Tapi anehnya, satpam mengaku tidak melihat siapapun, sedangkan di layar, Aun melihat gadis itu begitu nyata. Aun pun tertarik untuk mempermainkan satpam itu dengan menyuruhnya melihat lewat celah di antara kedua kakinya dengan cara membungkukkan badannya. Satpam mengikuti petunjuk dan kaget melihat hantu itu juga melakukan hal yang sama di belakang. Aun tertawa puas dengan reaksi satpam dan tiba-tiba ada ketukan dari pintu yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Cerita lompat ke T. Di kamarnya, tiba-tiba ada Tan yang membelai wajahnya yang ternyata berubah menjadi hantu Nging. T kaget dan jatuh ke bawah ranjang. Dilihat-lihat lagi ternyata bukan hantu tapi Mam. Ternyata Mam ini mantan T yang sekedar icip-icip doang dulunya. T berkata tidak bisa bersama Mam lagi yang membuat Mam menangis. Din datang dan membubarkan drama di antara mereka. Setelah itu, Din tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk mengobati fobia T yang takut menggunakan lift. Dia memaksa T untuk masuk ke dalam lift dan tiba-tiba lampu lift pun padam. Setelah lampu nyala, terlihat ada dua sosok hantu yang berdiri di belakang mereka. Singkat cerita ketahuan ternyata di dalam dinding lift itulah hantu abal-abal tersebut bersembunyi. Ternyata mereka adalah Nerd dan Ruth yang sengaja dibayar Aun untuk menakut-nakuti T sejak kematian Nging dan Bam sampai sekarang. T kesal dan menembakkan pistol mainan ke arah mereka yang membuat kedua gadis itu ketakutan sampai pingsan. Sekarang waktunya pembalasan kepada Aun. T menyuruh Neong untuk mengikat kedua pengkhianat itu dan meminta Hart untuk mematikan seluruh CCTV yang ada di hotel. Nah, kesempatan buat si Neong untuk mengikat kedua gadis yang tidak sadarkan diri ini. Di saat dia sedang asik menikmati bau jempol kaki, ada tetesan darah yang mengenai wajahnya. Ternyata pistol tadi itu asli dan kedua gadis ini sudah mati. Kembali ke Aun. Walaupun CCTV sudah dimatikan, tetap saja dia lebih mahir dengan menggunakan kamera cadangan yang tetap bisa memperhatikan mereka. Dari sana dia melihat Tan yang ditarik oleh Din seolah-olah ada yang terjadi di antara mereka. Aun pun pergi ke tempat di mana mereka berada dan berdiri di balik tembok hanya untuk mendengar percakapan mereka. T juga datang dan Aun langsung berkata, kini kau tahu kan apa rasanya dicurangi. Karena itu T dan Din pun bertengkar. Dalam kesempatan itu juga Neong berkata Nerd dan Ruth sebenarnya sudah mati, tapi ekspresi mereka biasa saja. Din malah berkata nggak ada yang percaya dengan kedua artis itu dan berjalan pergi. Besoknya Neong masih membahas tentang kematian Ruth dan Nerd. Karena segala permainan yang terjadi selama mereka di sana, Hart menyuruhnya untuk tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi kenyataannya Nerd dan Ruth terlihat duduk di atas sana. Jadi itu beneran hantu apa bukan ya? Nang pun hanya diam tidak mengatakan apapun. Sampailah pada malam acara pernikahan. Din mengatur agar sebelum acara T dan Tan bisa berbicara berdua. Tan mengutarakan isi hatinya yang masih mencintai T dan mengajaknya untuk kabur. T pun oke, tapi sayangnya sewaktu lift terbuka, Aun malah sudah ada di depan dan langsung menghajarnya lalu menarik Tan untuk ikut bersamanya. Di atas panggung, Aun membuat kata sambutan dan menceritakan kisah cinta satu wanita dan 4 pria yang tentu saja yang dimaksud adalah kisah tentang mereka. Pria satunya lagi bernama Karan yang masih gila di rumah sakit. Musik dimainkan dan para kadal pun dimunculkan yang membuat para undangan berlarian. Aun lalu mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke Tan. Tan pun tumbang dan Aun semakin menggila dengan menyuruh para tamu untuk tidak meninggalkan tempat itu jika tidak ingin tertembak. Diceritakan kembali sewaktu mereka masih di bangku sekolah, ada yang namanya orientasi siswa. Tan dan Aun adalah anak-anak baru yang sekaligus adik kelas gengan T. Saat itu dia melihat wajah Tan dicoret-coret dan Aun pun menyuruh mereka untuk tidak mengganggunya dengan memberikan sejumlah uang berapapun yang mereka mau. Saat itu mereka semakin enak melihat tingkahnya dan menyusun rencana untuk Aun. Mereka mengajak Aun untuk menyaksikan Tan yang dibawa oleh T ke sebuah motel yang diakui Karan adalah bagian dari orientasi anak baru. Walaupun Aun tidak tinggal diam, tapi dia tetap ditahan oleh mereka di dalam mobil. T berkata itu bukanlah salah Tan tapi salah mereka semua. Aun pun menampilkan rekaman CCTV di mana Tan yang memeluk T dan mengajaknya kabur tadi. Dia pun kesal dan sudah siap untuk menembak. Ketika dia mengarahkan pistolnya ke T, Din mengorbankan dirinya.
Din pun tak sadarkan diri dan sekarang Aun menembak Tan. Tan ambruk dan T menyuruh Aun untuk menembaknya sekalian, tapi di luar dugaan, dia malah menembak kepalanya sendiri. Setelah itu entah apa yang ada di pikiran T sekarang. Dia mendapatkan pistol itu dan menyuruh semua orang untuk keluar. Setelah itu dia sendiri berjalan keluar dan ingin mengakhiri hidup. T mengarahkan pistol itu ke kepalanya dan kaget ternyata itu hanyalah pistol palsu. Karena rasa kagetnya itu, dia malah beneran terjatuh dari gedung dan mati, sedangkan Din, Tan, dan Aun hanya berakting mati. Mereka pun berjalan keluar mencari T sambil tertawa dan baru sadar T beneran sudah mati. Kita mundur ke cerita lalu. Jadi di saat T ingin pergi itu, Din menemui Aun dan melakukan persekongkolan dengan cara menyuruh Tan yang turun tangan. Sekarang mereka hanya bisa menangisi kematian T. Saat itu Din mengatakan harus membuang mayat T, kalau tidak mereka semua akan terseret dalam kasus ini. Mam tidak setuju dan berkata mereka semua harus bertanggung jawab dan akhirnya dia pun terlibat pertengkaran dengan Din dan keduanya tercebur ke kolam. Karena Mam yang terus menyerang, Din pun kehilangan kontrol dan melenyapkan Mam dengan menenggelamkannya. Seakan tidak bisa membaca situasi, Neong berteriak akan melapor kepada polisi dan Din pun mengambil cangkul yang bertujuan ingin menghabisi Neong. Dari belakang T tiba-tiba bangun dan mencekik Din. Setelah itu dia mencekik Aun dibantu oleh Din yang harusnya tadi sudah mati dicekik T. Aun sampai ketakutan dan berkata maaf. Surprise, ternyata semua hanyalah acting. Jadi semua sudah diatur sebaik mungkin, dari T yang terjatuh langsung ditarik oleh Hart dan boneka kertas yang ditaruh berlumuran darah sampai acting nangis-nangis. Bukan hanya itu, bahkan acting sudah dilakukan dari awal di kantor yang berpura-pura berantem karena curiga adanya mata-mata. Permainan selesai dan Din menyuruh Aun untuk segera menikahi Tan secara resmi agar dia bisa mendapatkan uang sesuai janji. Anehnya, Tan menghilang dan dari tadi mereka berkata tidak melihatnya. Mereka mencari kemana-mana dan menemukan Tan yang masih terkulai mati, entah beneran apa acting lagi. Ada api dari bawah yang membakar gedung dan mereka terperangkap di dalam. Tidak ada jalan lain, mereka harus loncat dan ternyata Tan masih hidup. Para tim gercep di bawah juga luar biasa sudah menyediakan alas mengembang untuk mereka mendarat. Harusnya mereka itu berlima, tapi yang loncat dan selamat itu cuma 4. Si Neong itu kemana coba ya? Sekali lagi ini ternyata hanyalah bagian dari lelucon lainnya. Kali ini adalah rencana Tan. Dan yang namanya Karan itu tidak pernah gila di rumah sakit, tapi dialah otak yang mengatur semua acting. Jadi ini semua hanya untuk pembuktian seberapa besar cinta Aun kepada Tan. Dulu T terlihat ke motel itu hanya sekedar lewat dan acara icip-icip itu pun tidak pernah terjadi. Neong ternyata masih nyangkut di atas karena takut loncat. Akhirnya mereka naik ke atas lagi untuk sekedar melemparnya ke bawah. Di saat T dan Din ingin melompat, hantu Nging muncul dan membawa mereka ke sebuah tempat bersamaan dengan meledaknya sesuatu yang membuat mereka pingsan. Di sana Nging berkata dia tidak marah kepada T, dan malam sebelum dia mati itu Nging membaca pesan dari T yang isinya sangat mencintainya. Apa yang mau dia katakan sekarang adalah sampai jumpa di kehidupan berikutnya dan berharap bisa bersama. Siapa sangka T mengatakan tidak pernah mengirimkan pesan itu dan juga tidak mencintainya. Itu semua hanyalah ulah Din. Mendengar itu Nging langsung murka dan mengatakan mereka semua harus mati di sana. Seketika mereka kembali ke tempat asal dengan kobaran api yang semakin membesar. Akhirnya mereka berhasil selamat dan keluar dari tempat itu, tapi hanya rohnya saja. Kenyataannya mereka berdua mati di dalam lift yang ditemani Kadal. Jadi intinya apa yang terjadi itu mereka saling ngeplank, kecuali orang yang meninggal di awal cerita itu beneran, dan akhirnya T dan Din pun mati beneran. Tamat. Seru-seruan dengan teman-teman itu memang menyenangkan, tapi keselamatan tetap harus nomor 1. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.